Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, setelah dinyatakan P21 oleh Polda Metro Jaya ya, berkasnya si Dewa Panci maksudnya. Termul langsung mengultimatum semua pihak yang selama ini dianggap membackingi Dewa Panci. Motiar kamu ya. Termasuk juga para bohir yang selama ini ikut mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung sehingga terkesan lambat. Motiar ya, mantap ya. Ini baru termul. Jangan diam saja lah, ya kan? Ada kalanya kita itu sesekali ya, itu harus berspeak up ya, karena orang macam mereka itu memang harus dilawan ya, didamprat, dikepret. Kata termul teman-teman. Jangan kau halang-halangi proses hukum yang sedang berjalan, karena rakyat sudah tahu siapa kalian. Nanti kami cukur kumismu. Siapa teman-teman? Kira-kira ada Caplin kah? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Khusus ya, Kejati DKI Jakarta untuk tidak bermain-main di ranah ini. Kepada Pak Kapolri, ini saya minta, ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Kami, selain alumni termasuk masyarakat Indonesia Timur, menuntut Kejati dipecat. Kalau tidak dipecat, kami akan duduki Kejati DKI Jakarta, kita bakar saja. Waduh. Saudara kita Fris Alorboy ya, yang sudah waras ya. Dulu ini orang yang tersesat dan mabok kecubung. Mungkin karena kebanyakan mabok abah gitu ya. Tapi sekarang sudah sembuh. Kayaknya sembuh total, karena sejak kesembuhannya itu sampai saat ini dia belum kumat-kumat lagi. Dan ngeri kali orasinya ya, ultimatumnya ngeri kali. Fris, saya cuma pesen aja, kalau sampai ada pihak-pihak yang menghalang-halangi, memperlambat proses hukum ini untuk dilimpahkan sampai ke pengadilan dan disidangkan ya, tangkap orangnya, ikat tangan dan kakinya, cukur kumisnya ya. biar nggak banyak bacot Fris ya, biar tambah belepotan kalau ngomong ya. Lanjut. Hati-hati ya penguasa yang ikut-ikutan intervensi, memberikan atensi ke kasus ini. Kita tahu, hati-hati. Rakyat tahu, hati-hati. Saatnya pasti kalau terus-terusan kalian masih ikut campur tangan seperti ini, saya yakin nih rakyat akan meledak. Saya melihat bahwa apa yang dilakukan pihak daripada para tersangka ini sudah kelewat batas. Ingat ya, apa yang dilakukan oleh pihak tersangka sudah kelewat batas, kita juga meyakini itu. Hari-harinya mereka terus memprovokasi masyarakat, hari-harinya terus berkoar-koar di semua media mainstream maupun media sosial, dan ini hanya akan menambah beban kalian. Masyarakat dikoyak-koyak dengan statement kalian, masyarakat diporak-porandakan oleh pembentukan opini kalian, seolah-olah media yang akan menjadi hakim dari kasus ini. Coba kita lanjut. Ajakan seruan tahan dan tangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa serta tersangka lainnya yang memang hari demi hari mengulang tindak pidananya dengan sengaja. Saya banyak menerima desakan dari masyarakat non relawan yang sangat-sangat merasa bahwa ini dipermainkan hukum ini. Ya, jadi siapapun Anda yang mencoba mempermainkan hukum ini, kami bisa memastikan lambat atau cepat ya, itu akan terbongkar dan akan terungkap Anda bermain di balik ini. Dan saya perlu ingatkan,
rakyat Indonesia ya tidak bisa diamputasi terkait hukum. Walaupun Bapak Insinyur Joko Widodo sudah tidak menjabat lagi, tetapi kecintaan dari rakyat Indonesia dan pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo hari demi hari bukan berkurang, tetapi bertambah. Dan kami hadir di sini karena desakan-desakan dari masyarakat itu sendiri. Tegas ya, disampaikan oleh Bang Adi Darmawan. Kita tahu siapa orangnya yang bermain di kasus Roy Suryo ini. Sudah banyak yang kita hukum dilimpahkan kebebasan dan dilakukan penahanan dikarenakan apa? Mengganggu jalannya persidangan. Nah, siapa yang akan menjamin bahwa persidangan saudara Roy Suryo dan Tifa bila tidak dilakukan penahanan akan berjalan sesuai dengan apa adanya? Akan ketahuan. Dan ingat, musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Awas bang, awas bang, awas bang. Bahasa dianaktirikan ini menjurus loh bang. Awas bang, awas bang, awas bang. Akhirnya pada saatnya kesabaran rakyat pasti juga ada batasnya. Karena apa? Kita hanya dipertontonkan pada permainan politik melalui penguasaan hukum oleh mereka para penguasa. Awas, jangan dianggap rakyat nggak tahu. Tahu, seriusan tahu rakyat. Hati-hati. Dengerin tuh, ya, Chaplin dan kawan-kawan. Emang siapa Bang Chaplin Bang? Loh, ya tafsirkan sendirilah. Ya, hati-hati katanya siapa barusan ini Bung Agrifanani ya, hati-hati. Rakyat sudah tahu siapa dirimu dan siapa orang-orang yang selama ini berada di belakang Dewa Panci dan kawan-kawan ya. Jangan sampai rakyat marah walaupun kau orang yang sangat kaya. Kalau rakyat sudah marah, ditangkap kau, diikat kaki dan tanganmu, dicukur kumismu. Aduh, lanjut. Himbau kepada para penegak hukum khusus, ya. Memang nggak niat dan nggak punya otak, memang aparat penegak hukumnya ini ya. Semula kan sudah P19, sudah dilengkapi nih, masih kurang bukti apa lagi? Sudah dikembalikan lagi, masih diulur-ulur lagi. Nunggu apa sih sebenarnya? Nunggu transferan? Hah? Kurang banyak transferannya. Memang bangke tenan ya. Aku berharap ya, oknum petinggi hukum, kalau memang dia itu bertindak curang ya, menerima suap katakanlah ya, itu harus diselidiki. Kalau memang terbukti ya, copot segera. Aneh aja gitu loh. Bukti-bukti itu kurang apa lagi? Sudah ratusan bukti. Itu kurang apa lagi coba? Emang ini dasar nggak otaknya tuh memang kemana gitu loh. Gemes aku ya. Aku aja yang masyarakat awam aja gemes melihatnya. Oleh sekelas mantan presiden ya, Pak Jokowi, untuk mendapatkan keadilan di negara sendiri aja dipermainkan. Kan emang nggak punya utak memang dasarnya. Tersangkanya ya masih dibebaskan ini ya, bebas berkeliaran ya kemana-mana ya, bikin konferensi pers di sana sini ya, terima bayaran dari TV-TV yang mengundang ya. Ini kan mempermainkan wajah hukum, mencoreng ya wajah hukum di Indonesia. Kalau memang ada permainan ya, permainan di belakang ini semua, aku berharap itu segera terbongkar ya. Jadi pengen tahu nih oknum-oknumnya nih ya, siapa yang mencoba mempermainkan hukum yang ada di negara ini ya. Siapapun itulah ya, orang entah dari orang dalam sendiri atau orang luar sendiri yang punya kepentingan ya, semoga terbongkar ya kebusukan kalian itu. Tapi kalau kamu masih punya hati nurani ya, hati nurani yang memang ingin berjuang membela keadilan, ya cepat segera lakukan tindakan nyata. Nggak usah ngulur-ngulur lagi, nggak usah nunda-nunda waktu lagi ya. Tersangkanya kamu bebaskan berkeliaran, sementara orang mencari keadilan ya, kamu permainkan seenak jidat kamu sendiri. Iya, butuh rujakan pedas netizen nampaknya. Enggak butuh. Yang dibutuhkan netizen itu adalah sebuah tindakan nyata ya. Tindakan nyata seperti apa Bang? Ya ingat nggak Sahroni? Ingat nggak si Eko Patrio? Ingat nggak Nafa Urba? Udah ya.
Orang yang berusaha memperlambat menghalangi proses hukum yang dialami si Dewa Panji, Termul harus bertindak. Tangkap, ikat tangannya, ikat kakinya, cukur kumisnya. Tiar mau tiar dia ya. Lanjut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS memasuki babak baru. Akhirnya P21, akhirnya P21. Ah, ya kan? Kemarin-kemarin Roy Suryo bilang, oh nggak P21, oh nggak P21. Tadi sore saya upload video, langsung malam ini dapat kabar P21 guys. Ya, dan sebentar lagi akan dilimpahkan ya berkas serta tersangkanya ke kejaksaan. Kalian dengarkan nih guys ya. Buat kalian yang bilang-bilang termul ya. Ya bagaimana ya, ini memang udah tersangka kok, bagaimana berceritanya ya kan. Dengarkan ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang tidak sabar ya, ya selama ini yang menunggu-nunggu kasus Pak Jokowi ini. Nah ini sudah berkasnya lengkap, dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Dengarkan ini secara seksama. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS memasuki babak baru. Saat ini berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, saat ini penyidik tengah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta untuk melimpahkan para tersangka dan barang bukti. Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Bagaimana teman-teman ya? Saya jujur aja saya senang banget ya, walaupun selama ini saya dihujat, dibilang-bilang termul, tapi yang penting dalam perjuangan ini adalah masuk persidangan, harus disidang ya. Baik itu nanti soal pembuktiannya bagaimana, ya silakan buktikan di sana. Roy Suryo membuktikan di sana ya. Buktikan dirimu Roy Suryo bahwa apakah benar yang Anda omongin itu adalah 99,9% ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, sehingga menimbulkan fitnah, hinaan yang terjadi ya di dalam kasus ini, di mana kalian bikin meme, di mana kalian datang ke kuburan orang tuanya, di mana terakhir kali kemarin lagi ada yang berkata bahwa diduga Pak Gibran Wapres adalah bukan anak biologis Pak Jokowi. Waduh, parah bener kalian, serius, parah bener. Tapi setidaknya senang. Bagaimana menurut kalian guys? Coba komen di kolom komentar teman-teman. Kalian senang apa tidak teman-teman ya? Kita kawal kasus ini sampai selesai ya teman-teman ya. Ya, coba komen di kolom komentar. Menurut kalian gimana guys ya? Jangan lupa bagikan guys ya, oke? Ya, setidaknya senang teman-teman ya, walaupun sudah cukup lama dan kita menunggu ya, dan memang benar-benar parah ya, apalagi sikap si Dewa Panji juga macam kayak gitu. Sudah mencaci, memaki, menuduh, memfitnah, dinyatakan sebagai tersangka, bukannya berhenti atau meminta maaf, justru semakin bersemangat dalam mencaci, memaki, menghina, dan memfitnah Jokowi dan keluarganya ya. Nah, dan saat ini sudah dinyatakan P21, sudah berstatus sebagai tersangka, P21 sebentar lagi dilimpahkan ke kejaksaan, dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pengadilan. Kita tunggu saja vonisnya, kalau bisa 100.000 tahun. Kita tunggu teman-teman ya. Lanjut. Iya.
Salam waras. Setelah Polda Metro Jaya merilis bahwa kasus Roy Suryo yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dengan relawannya dinyatakan P21 setelah ada koordinasi dari pihak kejaksaan. Nah, saat sekarang ini tinggal menunggu saja kapan ke tahap 2-nya. Nah, tahap 2-nya ini adalah penyerahan bukti-bukti perkara dan juga orangnya yang ditersangkakan, dan mungkin nantinya akan dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Kita lihat saja prelisnya itu kapan. Nah, setelah itu di seluruh platform media sosial manapun ramai membicarakan P21 yang dirilis oleh Polda Metro Jaya ini. Tapi pada kenyataannya sampai saat sekarang ini belum ada pernyataan yang dikeluarkan oleh si Roy Suryo dan rekan-rekan, karena itu terjadinya itu sore ya, press itu sore dari Polda Metro Jaya. Yang stres itu sekarang ini bukan hanya Roy Suryo, tapi adalah pendukung-pendukung dari Roy Suryo di platform media sosial manapun. Wah, pendukung dari ternak-ternak Dajjal ini ya, para ternak-ternak Dajjal ini berkomentar tidak karuan lagi. Jadi kata-kata sesat ujian dan segala macam itu umpatan caci maki itu dilontarkan kepada Polda Metro Jaya untuk mereka tidak percaya bahwa ini P21. Nah, perlu saya jelaskan bagi ternak-ternak Dajjal yang tidak mengerti ya, yang hanya mengikuti kebohongan dari Roy Suryo CS yang telah dipropagandakan oleh Roy Suryo CS, bahwa P21-nya ini adalah untuk Roy Suryo yang dinyatakan bahwa dia melakukan fitnah, penyebaran berita bohong, kemudian memanipulasi data, dan kemudian membuat data itu seolah-olah otentik untuk melakukan fitnahannya. Jadi yang dilakukan, yang di P21 kan itu adalah tersangkanya Roy Suryo, bukan Pak Jokowi. Nah, di dalam persidangan nanti yang akan dicecar, yang akan ditanya, minta penjelasannya itu adalah Roy Suryo. Walaupun nantinya sebelum mula-mula persidangan akan dihadirkan Pak Jokowi selaku yang melakukan pelaporan tersebut. Walaupun tidak ada kewajiban dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya tersebut, tapi Pak Jokowi telah berjanji akan menunjukkan ijazah tersebut di muka pengadilan. Karena sekarang ini yang diminta itu adalah ijazah tersebut dari dari semua narasi-narasi yang mereka lakukan oleh kelompok Roy Suryo ini tidak pernah konsisten. Mulai dari Heri Mulyono, Dutmatno, kemudian Pasar Pramuka, sekarang menyatakan bahwa ijazah itu tidak ada. Jadi ya itu hanyalah omon-omon mereka saja. Nah, kalaupun yang dilaporkan oleh TPUA oleh Egy Sujana ke Mabes Polri itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu telah ditolak dengan adanya penelitian oleh Mabes Polri yang melakukan labor forensik untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli dan identik dengan pembanding lainnya. Nah, jadi kalimat-kalimat inilah yang sering dipelintir oleh para pemfitnah ini. Artinya yang akan disidangkan nanti adalah si Roy Suryo dan rekan-rekannya ini, bukan Pak Jokowi. Walaupun pada persidangan nanti Pak Jokowi akan hadir untuk menunjukkan ijazah tersebut, karena ijazah tersebut telah dinyatakan asli baik oleh UGM maupun oleh kepolisian karena telah dilakukan laboratorium forensik. Jadi buat ternak-ternak Dajjal sekarang ini pada stres karena junjungannya itu sekarang ini salah P21 tinggal menunggu untuk diborgol dan dibawa ke tahanan sementara untuk dilakukannya persidangan nantinya ya. Salam waras, semoga ternak Dajjal tidak stres dan semoga ini menjadi kewarasan bagi mereka dan menjadi waras yang benar-benar waras. Salam waras, dadah. Yang stres sebetulnya bukan hanya pendukungnya, Pak ya. Si Dewa Panji jauh lebih stres karena si Dewa Panji itu nanti yang akan mendekam di balik jeruji besi dalam waktu yang tidak singkat. Yang lebih kelojotan lagi ya, yang lebih sutures lagi itu adalah bohirnya. Si Chaplin dan kawan-kawan. Kenapa demikian? Ya karena bisa dipastikan ya dalam persidangan nanti akan terungkap siapa sebetulnya dalang dibalik isu ijazah palsu ini, ya kan?
Karena tidak mungkin lah si Dewa Panci sendirian. Pasti ada bohir di belakangnya yang selama ini juga ikut menghambat proses hukum. Kita tunggu saja ya, agar tidak hanya si Dewa Panci yang nanti dipenjara, tetapi juga para bohirnya. Lanjut. Ijazah wis rampung burung sih. Ijazah Pak Jokowi. Lha wis rampung Pak Jokowi wis lulus biyen. Tetapi sing urung rampunge kuwi apa? Roy Suryo urung ning penjara, kuwi urung rampunge. Jauh gelo kan yo ndek men degem lah kan, dadi mempertanggungjawabkan perbuatane. Baru saya seneng. Apa meneh Pak Yusuf kalah tolong. Sampeyan rasa melu-melu. Soalnya apa? Kisinen sampean. Malah omane blederen-blederen ono. Oh, Jokowi dadi presiden karena saya. Sampeyan nyalon dhewe payu ndadekke Jokowi presiden. Kene mau iki lho. Goblok ora karuan mantan wapres 2 kali kok. Goblok kono. Nah, omong hati-hati coba. Sesuk kono kuwi ndadekke Gusti Allah ndadekke karo rakyat Indonesia. Kowe tok kondang temen lho, nek kowe sendetek berarti kowe dadi ping pindho bar kuwi ndadekke baru. Kowe nyalon dhewe ayu. Enak sih. Nah, yaitu. Blin, Cablin, nggak usah lah kau ikut-ikut Blin ya. Ijazah sudah rampung katanya netizen barusan, karena Pak Jokowi juga sudah lulus ya kan, tahun 1985 itu sudah lulus. Jadi sudah selesai ijazahnya. Yang belum selesai itu adalah si Dewa Panci ya kan, karena belum dipenjara kata netizen barusan. Kita tunggu aja teman-teman ya, karena sudah dinyatakan P21, jadi sebentar lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan, juga segera akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan, dan mudah-mudahan tidak lama sidangnya agar segera vonis, kemudian dipenjara secara permanen gitu. Ya, dengerin Plin ya, itu nasihat dari netizen ya. Jangan ikut-ikut sebelum dicukur kumismu sama rakyat Indonesia ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.